usaha-usaha yang jelas, usaha-usaha yang maksimal, perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat apa saja yang jalan-jalan yang dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan, sebagaimana kemuliaan yang diperoleh oleh salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang pertama adalah kemuliaan atau jalan yang pertama agar kita mendapatkan kemuliaan sebagaimana kemuliaan para salafus salih adalah tentang manhaj yang benar. Manhaj yang benar, ini metode di dalam memahami agama yang benar. Nah, ini dimiliki oleh para salafus salih, para sahabat. Jadi para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in, mereka memiliki manhaj yang sahih, manhaj yang selamat, manhaj yang lurus, manhaj yang benar. Metode di dalam memahami agama yang benar, metode yang lurus di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemuliaan ya Allah berikan kepada mereka, dan Allah Subhanahu Wa Taala sangatlah meridhai jalan yang mereka tempuh, manhaj yang mereka tempuh atau metode yang mereka tempuh
Ajaran-ajaran yang ada dalam agama Islam ini, semua ilmu-ilmu yang ada dalam agama Islam itu bagikan rumah dan isinya. Sedangkan manhaj adalah apa? Pagarnya, pagar yang mengelilingi rumah ini. Tembok, ya, tembok pagar yang mengelilingi rumah ini. Jadi tembok pagar itu sebagai benteng, sebagai penjagaan bagi rumah dan seisinya, kan begitu. Nah, ini yang digambarkan oleh Syekh Hasan Al Hamid mengenai perbedaan manhaj dengan ajaran Islam. Kalau ada pertanyaan misalnya, ya misalnya ini banyak sekali pertanyaan, tolong bedakan antara manhaj dengan akidah. Tolong bedakan antara manhaj dengan ajaran Islam. Nah, ini kita bisa berikan gambaran ya secara nyata seperti itu dengan perumpamaan yang diberikan oleh Syekh Hasan Al Hamid bahwa manhaj adalah pagar tembok yang mengelilingi rumah, dan rumah dan seisinya itu adalah ajaran Islam. Islam dan seisinya itu, ya, Islam dan seluruh isi-isinya itu adalah rumah dan ya apa yang ada di dalamnya. Sedangkan yang melindungi rumah tersebut adalah apa? Pagar tembok, dan itulah manhaj. Dan itu adalah manhaj. Jadi jangan sampai ya manhaj seorang itu ya ini tidak jelas. Jadi manhaj seorang muslim ya ini harus mengacu kepada manhaj para sahabat, mengacu kepada manhaj Rasul dan para sahabat, manhaj Rasul dan para sahabat. Nah, ini kalau ingin meraih kemuliaan, dan ini adalah ya sebagai titik tolak yang pertama ini. Nah, ini bisa kita artikan itu sebagai pintu gerbang untuk memahami ajaran Islam. Maka seorang muslim harus memiliki manhaj yang jelas, metode dan cara beragama yang jelas, yaitu sebagaimana cara beragamanya Rasul dan para sahabat. Jadi pikiran kita ini, benak kita ini hendaknya kita menyesuaikan dengan apa yang dimiliki oleh Rasul dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Bagaimana cara memahami Islam yang baik, bagaimana cara memahami Islam yang benar. Nah, itulah manhaj, dan manhaj para sahabatlah yang telah dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal di dalam hadis Bukhari misalnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji, merekomendasikan manhaj atau metode atau cara berpikir para sahabat dalam memahami agama Islam. Apa kata Nabi? Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairun nas qarni, thumma alladziina yalunahum, thumma alladziina yalunahum." Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yakni para sahabatku, yang di dalam memahami ajaran agama Islam. Kemudian generasi berikutnya, kemudian generasi berikutnya lagi. Nah, sekarang kalau ada yang bertanya, apa di antara contoh atau tolong jelaskan gambaran mengenai manhaj para sahabat itu bagaimana? Apa contoh konkretnya bagaimana manhaj para sahabat atau metode para sahabat di dalam memahami ajaran Islam atau cara mereka dalam memahami agama Islam? Nah, di antara bentuk manhaj para sahabat dan di antara contoh ya, manhaj para sahabat itu adalah at-taslim, yakni menerima dalil yang datang dari Al-Quran dan hadis Nabi tanpa apa? Tanpa yakni berpikir ya kenapa dan kenapa, ya kaifa wa kaifa, ya kenapa dan bagaimana, kenapa kok begini, kenapa begini. Jadi betul-betul taslim, menerima ya yang dalil yang disampaikan baik dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya langsung begini, mudahnya begini. Contoh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami salat berjamaah bersama para sahabat, tiba-tiba Rasulullah